ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan ila marhum Tuan Muhammad ridwanullah tauhid wa ummina Hajjah Siti Fatimah Az-Zahra. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya kan? Wazon wazon tajwizu amroini ahaduhuma azharu minal akhar indal mujawwizi. Istilah yang perlu kita pahami ya, yang selanjutnya di sini adalah zon ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui definisi tentang ilmu ya. Jadi ilmu itu tentu tingkatannya lebih tinggi dari zon ya. Nah, ilmu itu kemarin yang berta'alluq atau yang berkaitan dengan ilmu makhluk itu dibagi dua ya. Yang pertama ilmu doruri, yang kedua ilmu zon nazori ya, atau ilmu muktasab. Nah, ilmu doruri itu adalah satu pengetahuan yang tentu tidak dibutuhkan akal ya, berpikir atau tidak diperlukan yang namanya dalil, tidak dibutuhkan yang namanya nalar. Itu disebut dengan ilmu doruri ya. Nah, ilmu yang sifatnya doruri ini muncul dari panca indera. Misalnya dari indera penglihatan, dari indera pendengaran, terus dari indera penciuman ya, terus dari indera perasa ya. Nah, ketika kita mendapati ilmu dari indera penglihatan misalnya, kita bisa tahu oh ini bulan, ini bintang, itu namanya ilmu ya. Tanpa kita harus mencari dalil ini apa ini sudah jelas, rumah ini, gunung itu ilmu ya. Itu doruri, ilmu yang sifatnya doruri. Nah, ada ilmu nazori atau ilmu muktasab, ilmu berdasarkan nalar ya. Ilmu yang dihasilkan dengan proses pemikiran atau dari dalil-dalil, dari petunjuk-petunjuk. Tentu ini dibutuhkan akal di situ berfungsi, dan juga hukum-hukum atau dalil dan dalil. Kita bisa tahu ini lewat pengkajian nalar, akal. Misalkan Allah memiliki sifat qadim ya. Sedangkan alam jagat raya ini memiliki sifat hadis. Nah, kenapa ditetapkan alam ini kudus, baharu atau baru datang? Sebab ketika kita nalar ya, ketika kita pikirkan, kita renungi, alam ini terjadi perubahan-perubahan mulai dari siang terus berubah ke malam ya. Nah, perubahan ini tentu dimiliki oleh sesuatu yang baharu ya. Maka ditetapkanlah bahwa alam ini baru datang ya.
atau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya, wujud, ada. Nah, Allah Maha Wujud, memiliki sifat wujud, ada. Nah, tentu adanya Allah ini secara akal, secara kajian nalar, ya, tentu kita mencari dalil seperti apa bukti bahwa Allah itu ada. Nah, adanya alam semesta, adanya langit, adanya bumi, ibaratnya seperti meja yang ada di hadapan kita ini ada karena ada yang membuatnya. Tidak mungkin alam semesta ini wujud tanpa ada yang membuatnya. Ya. Nah, maka itulah adanya alam semesta ini adalah dalil bahwa Allah itu ada. Ya. Adanya meja ini adalah bukti bahwa tukang yang membuat meja ini ada. Ya. Adanya rumah ini karena ada yang membuat. Ya, ini tukang-tukang. Nah, seperti itulah dalil-dalil yang sifat nazori, butuh penalaran. Nah, yang kedua, ya, di bawah daripada ilmu itu tingkatannya namanya zon. Ya, ini zon. Apa makna azon? Tajwizu ya, amro ini. Tajwizu menganggap mungkin. Tajwizu menganggap mungkin. Amro ini yakni terhadap dua perkara. Ada dua perkara dan tentu kita ya, menganggap dua perkara ini kemungkinan-kemungkinan. Ya. Ahaduhuma salah satu daripada keduanya itu ya, dari dua perkara itu azharu lebih kuat minal akhori dari yang lain. Misalnya ada dua sesuatu yang mana bisa kita anggap kemungkinan terjadi. Misalkan contoh, langit ini mendung. Nah, mendungnya sudah tebal sehingga kita menganggap ini sudah pasti hujan. Nah, memastikan, meyakini, kuat anggapannya bahwa akan turun hujan, itu namanya zon. Indal mujawizi, ini menurut al-mujawizi, orang yang menganggap tadi, orang yang menyangka tadi. Misalnya mendung, apakah hujan atau tidak? Tetapi keyakinannya itu 75% hujan. Nah, itu namanya zon. Ya. Nah, ini kan ahaduhuma azharu minal akhari. Salah satu dari keduanya itu, dua perkara itu lebih kuat dari yang lain. Nah, 70% berbanding 25%, itu namanya zon. Ya. Wasyakku, di bawah tingkatan zon ini ada namanya syak. Apa arti syak itu? Tajwizu amroini, menganggap mungkin. Amroini dari dua perkara, la maziyata, tidak ada yang kuat, li ahadihima, kepada salah satu dari keduanya, alal akhari, atas yang lain. Indal mujawizi, ini menurut orang yang menganggap tadi. Nah, itu bedanya syak. Ya. Kalau syak itu ada dua perkara, tetapi perkara yang satu dengan perkara yang dua itu sama-sama tidak kuat, statusnya sama. Yang satu 50%, yang dua juga 50%. Atau kita contohkan seperti contoh yang tadi, ya, mendung, ya, tetapi ada angin bertiup kencang, sehingga kita ragu apakah ini hujan atau tidak.
Sehingga ada orang bertanya, hujan atau enggak? Dia ketahui. Sang hujan aja, sang enggak aja, masih ragu. Hujannya turun hujan 50%, tidak turun hujan 50%. Ini namanya ragu, sama. Itu namanya syak. Fattaraddudu, maka ada pun ragu atau waswas ya, atau ragu ya, taraddud fi qiyami Zaidin, pada berdirinya Zaid, wa nafyihi ya, dan meniadakannya atau menafikannya. Maksudnya ragu-ragu apakah Zaid berdiri, wa nafihi, atau ragu-ragu apakah Zaid itu tidak berdiri. Ini kan masih ragu antara berdiri atau tidak. Alas sawai, nah keraguannya itu sama rata, sawa. Syakun, itu disebut syak. Ma'a rujhani as-subuti wal intifai zonun, berserta rujhan, lebih kuat, as-subuti, menetapkan. Maksudnya menetapkan bahwa Zaid itu berdiri, lebih kuat. Wal intifai, atau menafikan. Maksudnya menafikan atau mengatakan, beranggapan bahwa Zaid itu tidak berdiri. Zonnun itu disebut zon. Artinya entah kita tetapkan Zaid itu berdiri lebih kuat, itu zon, atau sebaliknya kita beranggapan bahwa Zaidun itu tidak berdiri lebih kuat, itu juga zon. Intinya ada yang lebih kuat. Beda dengan syak. Syak itu sama. Bisa kita bedakan ya. Wa usulul fikhi, dan ada pun usulul fikih. Maksudnya usul fikih itu ya, alladzi wudi'ah, yang dibahas, fihi, di dalam usul fikih. Apa saja yang dibahas di dalam usul fikih ya. Hazihil waraqatu, yakni pada ini waraqat, yakni kitab waraqat ini. Ini intinya yang dibahas di dalam ilmu usulul fiqh ini apa saja. Misalnya kita bahas ilmu nahwu, kitab nahwu, syarah jurumiyah, apa yang dibahas di sini? Kita belajar tentang ilmu hadis, kitabnya Riyadhus Shalihin, apa yang dibahas di sini? Nah, sekarang kita belajar kitab waraqat. Dalam kitab waraqat ini mengkaji tentang ilmu usulul fikih. Apa saja yang dibahas di dalam ilmu usul fikih? Apa saja? Ini maksudnya. Ya. Turukuhu. Ya. Ini yang pertama yang menjadi pembahasan dalam usul fikih. Turukuhu, yakni jalan-jalannya atau kaedah-kaedahnya atau teori-teorinya. Nya itu apa maksudnya? Turukul fikih, yakni metode fikih atau jalan-jalan fikih. Jadi maksud pembahasan yang pertama dalam usul fikih itu adalah turukuhu, turukul fikih, maksudnya kaedah-kaedah fikih atau teori-teori fikih.
ala sabilil ijmali, atas jalan ijmali, yakni ijmal global. Jadi ingat, yang pertama dibahas oleh di dalam ilmu ushulul fiqh ini adalah kaedah-kaedah atau dalil-dalil, ya, atau teori-teori, ya, yang teori-teori fikih, kaedah-kaedah fikih atas jalan ijmali global. Berarti ada dalil yang terperinci. Nah, usul fiqh ini hanya membahas di dalamnya itu tentang dalil yang sifatnya ijmali, ya, dalil yang sifatnya ijmali global. Berarti tidak membahas dalil terperinci. Seperti apa contohnya? Kamutlakil amri, seperti mutlak amri, perintah, wan nahyi, dan larangan. Ini kan sifatnya umum, ya, ijmali, amar, perintah, penting perintah. Wan nahyi, ada pembahasan dalil larangan, nah itu namanya dalil ijmali. Wa fi'lin nabi, dan perbuatan nabi secara umum, perbuatan nabi apa saja. Nah, ketika disebutkan perbuatan nabi ini, nah itu namanya dalil tafsir, ya. Nah, kalau dalil ijmal itu intinya perbuatan nabi itu sebagai dalil, ya. Wal ijma'i, nah, dan juga ijma', kesepakatan ulama. Wal qiyasi, begitu juga qiyas. Wal istishabi, dan juga istishab. Ya. Istishab, nah ini istilah-istilah ini tentu masih belum kita paham. Nah, nanti sedikit-sedikit akan dijabarkan oleh musonif apa artinya perintah, apa artinya larangan, contoh-contohnya sampai ke istishab itu seperti apa. Intinya adalah pembahasan di dalam usul fikih itu terkait tentang perintah, larangan, perbuatan nabi, ijma', qiyas, dan istishab. Intinya itu bagian daripada apa? Dalil ijmali, dalil secara global, ya. Min haisul bahsu, ya, dari sisi pembahasan, an awaliha, dari yang pertama, kembali kepada apa? Sabilil ijmal tadi, ya. Apa yang pertama? Bi annahu lil wujub, dengan bahwasanya yang pertama itu maksudnya amr, ya, lil wujub, menunjukkan makna wajib. Nah, yang pertama tadi amr, kan, di dalam di ilmu usul fiqh ini pertama membahas tentang kaedah-kaedah atau dalil-dalil fikih, ya, atas jalan global. Contohnya amr. Amr di sini maksudnya itu menunjukkan lil wujubi, menetapkan sesuatu yang wajib. Kalau sudah perintah berarti maknanya di situ wajib. Wasani, dan yang kedua, bi annahu, dengan bahwasanya yang kedua itu lil hurmati, menunjukkan haram, makna haram. Apa yang kedua tadi? Wan nahyi. Kalau amar itu perintah, sedangkan nahyi itu menunjukkan keharaman. Wal baqi, dan adapun sisanya. Sisanya itu yang mana? Fi'lun nabi, ijma', qiyas, istishab. Itu bi annaha, dengan bahwasanya, maksudnya bahwasanya yang dari fi'lun nabi sampai seterusnya itu hujajun, adalah hujjah, dalil.
Wa ghairi zalika, dan selain yang demikian itu, mimma sayati, dari apa yang akan datang, artinya nanti akan dibahas kemudian. Ma'a yata'allaqu bihi, ma'a besertaan ma yata'allaqu bihi, perkara yang berhubungan bihi dengannya itu ma, atau yang berkaitan dengannya. Jadi nanti akan dibahas seputar poin yang pertama, bahwa di dalam usul fiqh itu kaedah-kaedah yang dibahas di situ dalil-dalilnya sifatnya ijmali, global. Ya. Contohnya seperti apa? Yakni seperti amar, perintah, wan nahi, berisi larangan. Isi daripada perintah itu yang maknanya wajib. Isi daripada larangan itu namanya keharaman. Ya. Nah, dan juga fi'il nabi, ijma, qiyas, dan istishab. Ya. Bi khilafi turuqihi ala sabili tafsir. Bi khilafi, dengan berbeda, ya, turuqihi, dalil ataupun kaedah fikih, turuqihi, dalil fikih, ya, ala sabili tafsir, atas jalan tafsir terperinci. Kalau tadi usul fiqh ini dalil-dalil yang dibahas di dalamnya itu ala sabilil ijmali, yakni dengan jalan yang global, ya, ijmali. Nah, bi khilafi turuqi ala sabilit tafsir, berbeda dalilnya itu atas jalan tafsir. Berarti ini bukan bagian pembahasan dari usul fiqh kalau yang dalil tafsir. Nahu seumpama aqimus sholata, ini ayat Quran tentang dalil perintah dalam melakukan ibadah sholat. Aqimus sholat, dirikanlah olehmu as-sholata, akan sholat. Ini sudah masuk kepada dalil tafsir. Kenapa? Karena sudah menyebutkan bagian perintah. Apa yang diperintah di situ? Sholat. Bukan umum lagi, ini sudah tafsir khusus. Nah, dirikanlah. Dirikan apa di sini? Ya, sholat. Ya. Nah, dengan adanya perintah sholat ini, di situ menunjukkan bahwa pengkhususan perintah berupa sholat, dan perintah sholat ini membentuk suatu hukumnya menjadi wajib. Nah, ini dalil tafsir. Nah, ini bukan bagian dari pembahasan usul fiqh, ya, karena ini sifatnya dalil tafsir. Aqimus sholat, dirikanlah olehmu as-sholat, akan sholat. Disebut sholatnya, bukan perintah untuk apa, kerjakanlah, itu kan umum. Tapi ini as-sholat, ya. Nah, ini berarti dalil terperinci tentang kewajiban melakukan sholat. Atau ayat yang lain, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, ini juga pengkhususan tentang keharaman dalam berzina. Ini dalilnya. Ini namanya dalil tafsir, ya, terperinci. Wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Nah, tadi kan disebutkan dalil ijmali, ya, amar, perintah. Yang kedua nahi. Nah, kalau dalil terperincinya adalah aqimus sholat. Kalau nahi, dalil terperincinya adalah apa? La taqrabuz zina. Nah, terus fi'lun nabi, perbuatan nabi, ya. Secara umumnya dibahas di dalam ilmu usul fiqh, tetapi tidak dibahas dalam usul fiqh itu pembahasan dalil yang tafsir, ya, terperinci seperti yang dicontohkan ini, ya.
Wa sholatihi, dan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Berarti Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Ini dalil terperinci. Ya, hukum kita sholat di dalam Ka'bah boleh karena Nabi sudah mempraktekkan itu. Beliau pernah sholat di dalam Ka'bah. Terperinci ya. Kama akhrajahu Shaykhani, sebagaimana meriwayatkan oleh Imam Asy-Shaykhani, yakni dua imam hadis, Bukhari dan Muslim. Wal ijma'i, dan juga hujjah berupa ijma', ya, dalil dari ijma'. Maksudnya ijma' itu kesepakatan ulama. Ulama sudah menetapkan. Nah, apa yang ditetapkan oleh ulama dirincikan di situ, itu namanya dalil terperinci, tafsir. Contohnya ala anna li bintil ibni, bahwasanya bagi anak perempuan, li binti anak perempuan, al ibni dari anak laki, berarti cucu perempuan dari anak laki, as-sudusa mendapatkan 1/6. Dia dapat 1/6. Ma'a bintis sulbi, beserta anak perempuan kandung. Haitsu la mu'assiba lahuma, sekira tidak mengasobahi lahuma bagi keduanya. Intinya ada hak di situ bagi cucu perempuan di situ 1/6. Ini hasil daripada ijma', kesepakatan. Hasilnya sudah ditetapkan ini juga bagian daripada dalil tafsir. Wa qiyasil burri alal aruzi, dan mengkiaskan, ini redaksi atau wa qiyasil aruzi alal burri, wa qiyasil burri alal aruzi, dan mengkiaskan gandum alal aruzi, atas beras. Sebenarnya mengkiaskan beras ke gandum ya. Karena dulu hadisnya gandum, nah berasnya disamakan dengan gandum. Fimtina ibai'id ba'dihi, pada larangan bai'i ba'dihi, menukar ba'dihi sebagiannya, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Nah, jadi ada hadis menjelaskan bahwa gandum ya, albur, gandum itu ada larangan menukar sebagiannya dengan sebagian yang lain. Artinya gandum dengan bahan yang lain tidak boleh, ada larangan. Illa mislan bimislin, kecuali mislan bimislin, takarannya sama dengan takaran yang ditukar itu. Istilahnya takarannya sama atau timbangannya sama. Yadan biyadin, maksudnya yadan ke tangan, biyadin dengan tangan, maksudnya diserah terimakan. Nah, ini kepeng, menerima kepeng. Nah, ini tangan yang memberi, yang menerima tangan. Jadi langsung cash gitu ya. Jadi larangan gandum ditukar dengan sebagian yang lain, itu nanti boleh ketika takarannya sama atau diserah terimakan langsung, dibayar langsung. Itu juga sama, nanti statusnya dikiaskan ya, beras itu juga begitu. Kama rawahu Muslimun, sebagaimana meriwayatkan akan dia
Muslimun oleh Imam Muslim. Wastishabit toharoti, dan melanggengkan at-toharoti, bersuci. Nah, itu mana istishabit toharoh, melanggengkan bersuci. Liman syakka, terhadap orang yang ragu, fi baqaiha, pada keberadaannya. Kembali kepada at-toharah. Balaisat min usulil fikih, maka tidak disebut usul fikih. Artinya mulai dari contoh yang aqimis sholah, itu adalah dalil terperinci bahas tentang perintah sholat, khusus sholat. Terus yang kedua tentang la taqrabu zina, atau sholatnya Nabi di dalam Ka'bah, atau ijma'nya ulama tentang 1/6 didapat oleh cucu perempuan yang bersamaan dengan di situ anak perempuan kandung, atau pengkiasan beras kepada gandum, atau melanggengkan at-toharah, suci, artinya menetapkan statusnya dia toharah, bersuci, tetap suci bagi orang yang ragu. Maksudnya ada orang yang sudah berwudu, dia yakin wudu, tetapi datang keraguan apakah dia batal atau tidak, maka di sini istishabit toharah, dia langgengkan bersuci dalam dirinya, maka dia pilih dalam kondisi tetap bersuci, karena dia yakin dia sudah berwudu, tapi datang keraguan apakah sudah batal atau tidak. Tadi saya sudah ragu, saya ragu, kengantut atau tidak. Maka keraguannya itu batal atau tidak itu, maka yang yang diteruskan itu adalah bersucinya, itu namanya istishabit toharah, melanggengkan bersuci, tetap dihukumi suci. Berbeda nanti kalau dia berkata saya udah wudu atau belum, wudu atau tidak, berarti liman wudu. Berbeda dengan batal atau tidak, tapi dia yakin sudah berwudu, batal atau, maka dia dihukumi tetap bersuci, istishabi at-toharah. Falaisat min usulil fikhi, maka tidak dari pembahasan usul fikih yang tadi. Wa in zukira, walaupun atau meskipun disebutkan ba'duha, sebagiannya, artinya sebagiannya itu dalil-dalil tafsir itu disebut juga fi kutubihi, di dalam kitabnya, maksudnya kitabnya ini kitab usul fiqh. Di dalam kitab usul fiqh juga disebutkan dalil-dalil tafsir tadi, padahal itu tidak menjadi pembahasan dalam ilmu usul fiqh karena dalil tafsir. Tamsilan, sekedar contoh, disebutkan dalil tafsir di dalam kitab usul fiqh hanya sebagai tamsilan, contoh. Itu pembahasan yang pertama daripada usul fiqh, itu adalah metodenya atau kaedah-kaedahnya atau dalil-dalilnya, membahas tentang dalil ijmal yang sifatnya global, bukan dalil terperinci. Yang kedua, wa kaifiyatul istidlali biha, pembahasan di dalam usul fiqh ini, kaifiyatul istidlali biha, yakni metode atau cara dalam pengambilan dalil atau dalam menggunakan dalil, biha, dengannya, maksudnya turukil fikih, yakni dengan metode atau dalil-dalil fikih.
metode atau cara dalam mengambil dalil, ya, yakni dalil fikih, min haitsu tafsiluha, dari sisi terperincinya, dari sisi perinciannya, tafsirnya, inda ta'arudiha, ketika terjadi pertentangan, kembali kepada turukul fikih, yakni dalil-dalil fikih tadi. Bagaimana cara mengambil dalil itu ketika nanti, ya, dijelaskan, ditafsirkan, ternyata terdapat pertentangan. Likauniha, kenapa kok terjadi pertentangan di situ? Ya, likauniha, karena keadaannya, itu kembali kepada dalil fikih tadi, turukul fikih, ya. Zonniyatan, yakni sifatnya zon, dalil-dalil yang sifatnya zonniyah, zon. Apa tadi makna zon? Yakni dugaan yang kuat. Nah, dugaan yang kuatnya ini, menurut ini, dugaannya ini yang lebih kuat, sehingga terjadi perbedaan dalam menghasilkan sebuah hukum, ya. Dan itu ada dalil-dalil yang berbeda-beda, ya. Min taqdimil khasi alal ami, ya. Daripada mendahulukan yang khas atas yang am. Ada nanti dalil yang sifatnya khas, ada yang sifatnya am, ya. Kalau khas, khusus, am artinya yang masih sifatnya umum, ya. Tentu yang didahulukan adalah khas. Misalkan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya umum, nanti ditakhsiskan, dikhususkan oleh ayat Al-Quran itu sendiri, atau juga ditakhsiskan oleh sunnah, hadis, dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalkan contoh, dalam Al-Quran Allah sampaikan, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, janganlah engkau menikahi orang-orang musyrik sampai dia beriman. Nah, jadi ini larangan untuk tidak menikahi orang-orang musyrik, ya. Nah, masih umum, ya. Sehingga dikhususkan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kalian at-thayyibat, makanan-makanan yang halal. Selanjutnya saya potong ayatnya. Selanjutnya, wal muhsanatu minal mu'minat, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh dari golongan perempuan mukmin, itu boleh halal.